Baik, saya perkenalkan diri. Saya Kabak Jalak SPN Polda NT, pangkat Kompol, nama Iwayan Suparta. Di sini perlu saya jelaskan bahwa sesuai dengan perintah daripada Kalidiklat Polri, di sini perlu kami jelaskan bahwa pelaksanaan outbound untuk angkatan 45 itu pelaksanaannya di dalam kesaktian SPN Polda NTT. Kenapa? Karena kita tahu bersama bahwa situasi saat ini kita lagi mengalami situasi pandemi COVID-19 yang mana harus kita taati prokes daripada COVID itu. Namun walaupun demikian, pelaksanaan daripada outbound 45 ini tidak mengurangi makna dan tujuan daripada kurikulum yang sudah ditetapkan dari Kemdiklat. Karena semua item pembelajaran dari awal sampai dengan masa Dasbara itu semuanya tertuangkan di dalam pelaksanaan outbound yang barusan kita laksanakan. Seperti yang saya sudah utarakan di awal bahwa outbound yang dilaksanakan oleh angkatan 45 ini walaupun pelaksanaannya di dalam kesaktian, tapi makna dan tujuan daripada outbound itu tidak terkurangi. Malahan bagi mereka dan kami khususnya para instruktur dan gadikan yang ada di SPN ini merupakan pengalaman baru dengan pelaksanaannya outbound di dalam kesaktian. Cuma perbedaannya, kalau di luar kesaktian kita melaksanakan long march itu dengan medan yang sebenarnya, namun karena situasi dan kondisi lembaga ini, jadi untuk tanjakan dan turunan kurang, namun secara jarak tetap terlaksana, yaitu kurang lebih 7 kilo mereka melakukan long march karena keliling sebanyak 10 kali di lingkungan kesaktian ini. Di samping itu mereka juga melakukan penerapan sesuai dengan SOP outbound yang sudah dikeluarkan dari Kemdiklat itu, bahwa mereka melaksanakan dengan materinya yaitu penerapan IPS, kemudian permainan yang bersifat kepemimpinan yang mereka lakukan, kemudian di hari kedua juga mereka melakukan yang namanya mountaineering, dan kebetulan di lembaga ini mountaineeringnya SPN Polda NTT ada di dalam kesaktian, jadi bisa terlaksana sesuai dengan tuntutan yang ada di peraturan Kalidiklat Polri mengenai outbound. Kemudian pada malam hari juga mereka juga melakukan alarm styling, itu sesuai dengan yang ada materi di outbound. Di samping itu juga hal yang baru yang ada di dalam outbound kali ini yaitu mengenai materi survival. Kalau saya melihat dari segi kualitas dan kuantitas itu sama saya kira, karena secara kualitas mereka mampu menerapkan pembelajaran yang dilakukan pada masa Dasbara di dalam outbound. Kemudian secara kuantitas juga mereka melaksanakannya full 3 hari. Jadi saya kira tidak ada perbedaan antara outbound yang lama dengan outbound kali ini. Di sini perlu saya jelaskan bahwa mereka ini melaksanakan outbound di dalam kesaktian itu memang petunjuk dari Kemdiklat. Kita tidak boleh keluar karena mematuhi yang namanya prokes atau kesehatan COVID-19 ini. Di sini mereka siswa-siswa yang kita ikutkan dalam outbound itu memang suatu program
dan semua kegiatannya itu sudah ada yang namanya pembelajaran yang harus didapat oleh mereka. Walaupun jenisnya atau kegiatannya sedikit beda, namun learning point atau pembelajaran yang didapat oleh mereka tetap sama. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa yang lalu atau outbound yang lama tidak ada yang namanya materi survival, sedangkan yang outbound ini kita selipkan materi survival. Itu salah satu kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari yang didahului dengan alarm, sehingga kegiatan itu bisa terkesan. Kenapa? Karena judulnya di dalam jadwalnya itu adalah survival mengatasi masalah kekurangan atau masalah kehidupan yang darurat. Nah, itu jadi kita di sana memberikan materi dengan mereka melakukan kegiatan bagaimana mereka membuat makanan, memasak sendiri, kita berikan bahan mentah, kemudian mencari api sendiri, mencari kayu bakar sendiri, dan mereka berhasil melakukan itu. Artinya learning point yang didapat di pelajaran atau materi survival itu adalah mereka sudah mampu meyakinkan diri mereka untuk mengerjakan hal tersebut. Kemudian mereka bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi saat itu, kemudian timbulnya kerjasama, kemudian timbulnya semangat, kemudian ada juga memupuk rasa persatuan di sana, karena saya lihat mereka bekerja saling membantu, dan itu hal yang beda dengan outbound yang tahun lalu. Nah, saya kira itu yang bisa saya jelaskan mengenai outbound 45 ini. Artinya secara kualitas dan kuantitas walaupun dilaksanakan di luar dan di dalam tetap sama. Namun untuk kedepannya setelah masa COVID ini berlalu, itu akan tetap kami lakukan di luar. Mendengar dari kata outbound itu artinya kita melakukan di luar, sehingga mereka tidak merasa bosan melihat lingkungan yang sama. Itu aja yang merupakan kekurangan daripada kegiatan ini, bahwa siswa itu merasa cepat bosan karena lingkungan yang mereka lihat ini saja, tapi kalau mereka lakukan di luar itu tentunya lebih semangat. Saya kira ini penjelasan saya tentang outbound. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.